Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang hidup di zaman yang dimana para manusia tidak memikirkan dari mana mereka mendapatkan harta, amin halalin amin haramin, datang dari harta yang halal ataupun datang dari harta yang haram. Di zaman yang sudah tidak lagi memikirkan suatu harta yang halal atau memikirkan suatu harta yang haram untuk ditinggalkan. Mencari harta, mencari cara, bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat, tapi melupakan cara apa yang digunakan. Tapi melupakan cara apa yang dia lakukan, cara yang halal atau cara yang haram. Di antara kita, banyak di antara manusia mendapatkan keuntungan yang berlipat, tapi dengan cara menipu orang, dengan cara menzalimin orang, dengan cara hal-hal yang lain yang diharamkan di dalam agama kita. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan, permasalahan muamalah kita bukanlah hal yang sekedar mencari keuntungan, bukan sekedar mencari uang yang begitu banyak. Tapi ingat, di dalam muamalah kita itu ada sebuah perkara yang sangat penting dan yang amat penting, yaitu adalah permasalahan harta yang kita ambil, harta yang kita cari dari halal atau bukan. Jadi setiap kita harus memikirkan yang pertama kali yang mereka pikirkan ketika mereka bermuamalah, bukan mencari keuntungan yang sebanyaknya, tapi mencari bagaimana mendapatkan harta dengan cara yang halal. Karena harta yang haram adalah neraka yang lebih berhak untuk mendapatkannya. Lahmun nabata min suhtin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih aula baginya, maka neraka yang lebih pantas baginya. Maka permasalahan muamalah ini bukan permasalahan dunia saja, tapi permasalahan surga ataupun neraka bagi kita juga. Karena ketika kita salah dan kita makan dengan harta yang haram, maka kita akan mendapatkan tempat di neraka. Karena daging yang tumbuh dari yang haram itu adalah sebuah permasalahan yang besar. Lihat bagaimana Rasulullah SAW begitu keras kepada cucunya, kepada Hasan atau Husain. Yang ketika itu Hasan atau Husain memakan sebuah kurma dari kurma sedekah, sedangkan sedekah zakat telah diharamkan untuk ahlul bait. Maka ketika dimakan oleh Hasan atau Husain, maka Rasulullah SAW mengetahui bahwa Hasan tersebut memakan kurma dari sedekah, maka langsung Rasulullah SAW memaksa Hasan untuk memuntahkannya, karena kurma tersebut bukan kurma yang halal bagi ahlul bait, karena kurma yang haram, karena harta sedekah zakat itu tidak halal bagi ahlul baitnya Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika beliau memakan sebuah buah, ketika memakan makanan tersebut, tiba-tiba dikabarkan oleh budaknya bahwa itu adalah harta atau makanan yang tadi baru diberikan oleh dukun. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu langsung memaksa mulutnya mengeluarkan apa yang telah dimakan, sampai dikatakan oleh budak, berhenti engkau wahai Abu Bakar Siddiq, kalau engkau tidak berhenti engkau ditakutkan meninggal karena memaksa mengeluarkan makanan tersebut. Engkau memakan dengan keadaan tidak tahu. Mudah-mudahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar Siddiq berkata, enggak, lebih baik aku mati
daripada aku memberikan sebuah makanan kepada tubuhku yang bukan yang halal. Lihat bagaimana penjagaan mereka dengan harta yang halal. Maka bukan hal yang remeh muamalah kita. Maka pelajari terlebih dahulu muamalah tersebut sebelum kita terjun di dalam berdagang kita, di dalam berbisnis kita, di dalam hal kita bekerja ataupun hal yang lainnya. Karena di sana bisa jadi kita mendapatkan harta yang haram. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang orang-orang pedagang yang berdagang di pasarnya. Karena apa? Karena ditakutkan mereka berdagang dengan keadaan kebodohan. Mereka berdagang taunya mendapatkan harta yang haram. Dan bahkan Umar bin Khattab di zamannya itu memaksa, memerintahkan kepada para sahabat Nabi SAW yang lain untuk berdagang. Karena para sahabat itu meninggalkan diri dari pasar-pasar yang ada. Karena mereka mencukupkan dengan atayah yang telah diberikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mencukupkan dengan gaji yang diberikan oleh Umar, maka mereka tidak berdagang lagi di pasar-pasarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar datang kepada mereka semua para sahabat ridwanullah ajma'in dan memerintahkan kepada mereka untuk kembali ke pasar-pasar, karena ketika pasar sepi dari orang ilmu, ya orang yang mengetahui permasalahan fikih muamalah, maka pasar tersebut akan menjadi tempat yang terburuk. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, belajarlah fikih muamalah tersebut supaya kita mendapatkan harta yang halal. Jangan sampai nanti di yaumil qiyamah ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita tentang harta tersebut, dari mana kita dapatkan dan untuk apa harta tersebut kita sedekahkan. Mudah-mudahan kita bisa menjawabnya dengan perkataan yang baik, menjawabnya bahwa ini saya dapatkan dari yang halal dan saya berikan dan saya infakkan kepada hal yang mubah ataupun hal yang ibadah, dan kita akan selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.